Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, wali kelas dari kelas 11 2. Nah, 11 2 tuh cantik-cantik guys ya. Dan hari ini kebetulan 11 2 dapat tugas untuk kegiatannya. Kemudian waktu pemilihan mendapatkan untuk pengolahan gula merah atau gula aren. Atau kalau bahasa di kampung sih lebih ke gula kawung ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa orang nih, ada sekitar 10 orang yang ikut atau 11 orang yang ikut. Sengaja ini mewakili kelasnya. Insya Allah nanti akan ada beberapa video dan juga kita akan menggali bagaimana proses pembuatan gula dari awal pengambilan sampai kepada menjadi gulanya. Nah, lalu nanti manfaat gulanya bisa jadi apa aja. Nah, itu jadi kita akan gali. Kemudian yang kedua, kita akan menggali bahwa kenapa gula di sini menjadi mata pencarian bagi masyarakat. Apakah memang menguntungkan ataukah tidak? Karena saat ini sudah mulai hilang, pohon arennya sudah mulai berkurang ya. Jadi kita harus gali karena masyarakat ini bukan hanya satu orang guys ya, tapi banyak. Luar biasa. Gula aren telah menjadi salah satu sumber penghasilan yang berharga bagi masyarakat. Di balik manisnya butiran gula ini, tersimpan cerita tentang kerja keras dan warisan yang terus dijaga turun-temurun. Warga desa masih setia menjaga cara tradisional dalam proses pengolahannya. Baik, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ade, Soli. Usianya berapa, Pak? Udah 61. Kalau di sini ini alamat lengkapnya di mana, Pak? Di Heas, Kampung Heas. Berapa lama jadi pengrajin gula, Pak? Udah 40 tahun. Sudah berapa lama sentra gula Heas ini beroperasi? Udah berapa lama ya? Udah 5 tahun ya, ke depan gitu. 5 tahun. Ya, 5 tahun ke depan. Dipasarkan kemana saja gula hasil produksi di sini? Ada yang ke Bogor, ke kota itu. Biasa ditransferkan ke sama travel ke anak-anak saya yang ada di Bogor itu kan jualan gula. Saya diimpor ke Bogor. Mencari harga yang itu yang muncul. Kan di sini cuman 20, cuman 17, di Bogor kan 25. Oh, jadi memperluas. Iya. Apa saja hambatan selama proses produksi gula, Pak? Aduh, kadang-kadang banyak prosesnya. Kadang-kadang musim ada, musim nggak ada. Musim kemarau, kalau musim hujan itu banyak kendalanya. Neng, kadang-kadang Bapak di perjalanan kan lama. Jadi Bapak cukup hati-hati ya, Neng. Dimana pekerjaan Bapak cukup licin kalau musim hujan. Kalau musim panas gini kan bebas. Ya, begitu ya, Neng. Oh, jadi lebih mudah musim kemarau. Ya, musim kemarau. Bapak, bagaimana proses pembuatan gula dari penyadapan sampai pengemasan? Ya, jadi penyadapan, Neng, jadi prosesnya lama gitu. Jadi ini harus kayu bakarnya harus kering semua. Ya, kalau proses membuat gula aren itu 6 jam atau 5 jam, Neng. Kalau enak jadi air sampai menjadi gula aren itu 6 jam, Neng, prosesnya. Ya. Oh, jadi kayak dari proses pertama itu lahang dulu gitu? Iya, lahang dulu. Habis lahang itu? Ya, kalau bisa habis lahang, lu nyengka, jadi diduga, baru dikocek buat gula aren. Nah, ini, Neng, tenanan, Neng. Ini citakan gaduanannya. Iya. Sebesar gitu, Pak? Iya, besar ini. Kalau 10 sekilo. Itu dari kayu, Pak? Dari bambu. Oh, kayu bambu. Iya. Bapak, berapa omset yang dihasilkan dari penjualan gula, Pak? Sehari
Ya sehari paling 5 bungkus 5 kilogram kalau musim sedikit. Kalau musim banyak mah Bapak memanjat pohon itu kawung itu gula aren. Kadang-kadang satu sampai 10 kilo bisa. 10 kilo bisa kalau musim banyak airnya. Kalau nggak ada kan enak cuma 5, neng 5 kilo. Itu terbungkus, Pak? Iya, perbungkus Kalau per bungkusnya itu berapa, Pak? 1 kilo. Harganya? 20 di sana, neng. Kalau ke Bogor 25. Bapak dari siapa atau bagaimana awalnya belajar membuat gula? Dari turunan kakek saya, neng. Oh, kakek Bapak. Iya, kakek. Apakah pekerjaan ini menjadi mata pencarian utama atau sampingan? Ya, pertama, neng, menghidupi keluarga anak saya. Anak saya 6, neng. Jadi saya ya dicukup-cukupi, neng. Kalau nggak nggak ada pekerjaan lagi ya, neng. Iya. Baik, dengan Bapak siapa? Oh ya, nama saya Baban. Saya sebagai pemerintah Desa Sukawangi, lebih tepatnya sebagai kepala dusun di Desa Sukawangi, dan saya juga kebetulan membina pemuda di kampung ini, yaitu sebagai pembina di Ikatan Pemuda-Pemudi Pencakawung. Bapak, apakah Bapak mempunyai harapan untuk anak muda sekarang melanjutkan usaha gula aren? Sangat berharap sekali ada regenerasi untuk ke depan melanjutkan perusahaan atau pengolahan gula aren ini. Bapak, apakah ada pesan untuk anak muda agar usaha gula aren bisa lebih berkembang? Pesan untuk anak-anak muda tetap semangat dan bercita-cita untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Lebih tepatnya kita tidak jadi anak muda yang pengangguran. Apapun profesi kita harus terima dan kita harus semangat melaksanakannya. Boleh jadi ke depan kita akan menjadi pelaku usaha gula atau petani gula juga, itu tidak masalah, dan kita tidak usah gengsi karena itu bagian dari fitrah manusia. Kita harus bekerja dan kita harus tetap semangat, apalagi sekarang generasi muda itu ada yang nganggur juga. Daripada nganggur lebih baik jadi petani gula kalau bisa, karena saya melihat sebagai pemerintah saat ini memang untuk regenerasi petani gula itu masih kurang peminatnya. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya teknologi dan kemajuan zaman, anak muda bisa lebih tertarik pada pengelolaan atau jadi petani gula ini. Baik Pak, terima kasih Ya, jawaban dari Bapak. Ya, sama-sama, dan sekilas ya saya sampaikan, untuk menjadi petani gula itu butuh kesabaran, karena proses pembuatan gula itu cukup panjang ya. Dari mulai kita melihat pohon aren yang memang sudah ada bunganya untuk kita proses menjadi gula itu. Jadi ada ninggur dulu, ada pembukaan dulu, nah baru dipotong dan diambil airnya. Ketika sudah diambil air tidak otomatis menjadi gula, tapi ada proses penggodongan yang panjang. Pertama ada yang namanya lahang. Itu proses penggodongan. Setelah jadi lahang itu jadi wedang kalau bahasa petani ya. Setelah jadi wedang itu terus jadi peut. Setelah jadi peut ada nyengka, ada duduga, sampai akhirnya bisa diproses menjadi gula aren. Nah, itu proses pembuatan gula aren. Dan saya sebagai anak yang lahir dari petani gulanya, saya juga lahir dari anak petani gula. Alhamdulillah sampai saat ini di kampung saya masih bertahan pertanian gula. Jadi sentra gula lah di Kampung Heas ini, karena dari beberapa wilayah yang membutuhkan gula pasti ke daerah Heas ini. Salah satunya ya ke Mang Ade Solih ini legend lah ini ya, yang memang paling bertahan sampai saat ini untuk bertani gula. Dan kita sebagai anak muda patut mengapresiasi kerja keras orang tua kita
baik itu petani gula ataupun orang tua kita yang di rumah, apapun pekerjaannya, tetap harus kita dukung, harus kita syukuri, dan kita sebagai anak muda harus mengambil hikmah dan motivasi untuk kita menjadi manusia yang memang berguna untuk menjalani kehidupan di bumi ini. Sekian dari saya sebagai pemerintah Desa Sukawangi. Ya, sama-sama. Hari demi hari, ia menapaki jalan yang sama tanpa keluh. Setiap langkahnya adalah bukti ketekunan, menyimpan kisah tentang kerja keras yang akhirnya menjelma menjadi gula aren. Manis, hangat, dan penuh makna. Manis. Seger, Pak. Manis. Nah, ini adalah pohon gula aren, yaitu untuk proses pembuatan gula, ini tuh diambil dari pohon ini. Nira yang perlahan mengental dan berubah menjadi coklat menandakan bahwa ia telah matang. Saat itulah dilakukan proses ngaduga, yaitu proses pengecekan tingkat kematangan nira. Setelah dirasa cukup kental, dilanjutkan dengan proses ngaguis, pengadukan untuk menghilangkan buih, agar gula yang dihasilkan nanti lebih padat dan sempurna. Nitis adalah sebutan untuk proses pencetakan gula. Satu persatu cetakan diisi dengan lihai. Tak ada tetes nira yang dibiarkan terbuang. Tak butuh waktu lama, gula yang mengental pun memadat, bertransformasi menjadi butiran manis yang utuh. Ini namanya wedang barudak. Ini enak banget. Ini masih hangat, hangat. Lodong, wadah penampung nira. Ini namanya wedang. Ya, wedang ini biasanya sebelum jadi gula. Nah, itu bisa jadi wedang dulu. Di tanah biasanya.